就算这之中有我不知道的理由，但伊莱克斯的确灭绝了辉煌年代一半的人类。现在你愿意拜我为师了？圣隐灵炉，怎么可能？都不过是规则的具象而已，甚至是所谓的灵力，所谓的灵气，这些所谓的灵炉。等你了解了这些，你会发现，彩儿。 真的回来了！回来了，彩儿。Hello guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Baru saja memasuki goa, Hao Chen lantas memberikan sebuah tanda untuk menandai lokasi yang pernah dia kunjungi. Pasalnya, struktur di dalam goa sangatlah rumit. Ya, biar nggak nyasar gitulah ya guys intinya. Tidak berselang lama, suara raungan kembali muncul, sehingga mengharuskan Hao Chen melakukan pertahanan untuk tetap bisa berada di dalam goa. Meski dampak raungan juga bisa dirasakan oleh seluruh anggota tim yang berada di luar goa, tapi untungnya berkat pertahanan sihir Lin Xin, mereka dengan mudah mampu melewatinya. Di momen ini, Lin Xin menjadi orang paling mengkhawatirkan kondisi Hao Chen. Adiknya itu sudah berada di dalam goa selama 3 jam lamanya. Lin Xin lantas memintanya untuk santuy aja. Hao Chen memiliki rantai penghubung jiwa yang terhubung dengan mereka. Selama mereka tidak merasakan apapun, maka Hao Chen pastilah dalam kondisi baik-baik saja. Meskipun prosesnya berjalan sempurna, tapi Lin Xin juga merasakan sesuatu hal janggal. Dia beranggapan kalau misi ini benar-benar terlalu sulit untuk mereka. Terlebih lagi, iblis tingkat 6 saja tergeletak tewas di gerbang goa, sehingga menandakan ada bahaya hebat di dalamnya. Oleh sebab itu dia mulai bertanya-tanya, apakah misi ini benar-benar bisa diselesaikan oleh tim pemburu iblis tingkat umum level 5. Ucapan Lin Xin ini jelas kembali membuat Lin Xin mengkhawatirkan kondisi Hao Chen. Buset, dibikin nyaman dibikin panik lagi ya guys ya. Sementara itu di dalam goa, Hao Chen kembali dikejutkan dengan beberapa mayat iblis. Bahkan iblis tingkat 7 saja tidaklah mampu bertahan di tempat ini. Oleh sebab itu, untuk menemukan sumber raungan, Hao Chen mencoba mengikuti jejak darah yang tertinggal, serta terus-menerus menandai lokasinya. Setibanya di sebuah jurang dan menyadari kalau para iblis melarikan diri dari tempat ini, serta raungan berikutnya akan segera kembali muncul, Hao Chen lantas mencoba keberuntungan untuk memasukinya. Tapi meski sempat menimbulkan kepanikan, tapi untungnya Hao Chen tidaklah mengalami cedera apapun. Hao Chen menjelaskan kalau dia tidaklah mendapatkan informasi apapun. Selain jalan di dalam goa sangatlah rumit, semakin dalam memasukinya, maka semakin kuat raungan yang dia rasakan. Mendengarkan hal itu, Li Xin dan Lin Xin meminta Hao Chen untuk membatalkan misi. Namun Dian justru beranggapan, jika hal itu mereka lakukan, maka semua usaha mereka selama ini akan sia-sia saja.
Lin Xin menjelaskan, misi tingkat umum pastilah akan sulit. Lebih baik mereka kehilangan imbalan daripada kehilangan nyawa. Terlebih lagi para iblis tingkat 6 saja mati berserakan di tempat ini. Hal itu sudah menandakan bahaya yang mungkin tidak akan bisa mereka hadapi. Di tengah-tengah kondisi kebingungan dan kepanikan, Hao Chen sebagai pemimpin aliansi mencoba untuk menenangkan keadaan. Dia berniat untuk sekali lagi memasuki goa. Pasalnya dia barusan hampir menemukan sumber raungan. Jika memang nantinya kembali tidak mendapatkan hasil apapun, barulah mereka akan membatalkan misi. Selama kepergiannya, Sai Er akan mengambil alih posisi pemimpin. Dia sendiri akan kembali memasuki goa setelah energinya pulih. 灵力恢复了我就出发，实在不行我们就立刻离开。我想再试一次，我总觉得离悲笑的源头已经。 我会替你守护好大家的。 Di sisi lain, Raja Iblis dari rombongan iblis yang sebelumnya dibantai oleh tim Hao Chen terlihat tiba di lokasi baku hantam. Setelah mencium bau darah para tim pemburu iblis yang membantai pasukan mereka, Raja Iblis lantas memerintahkan seluruh anggota menuju goa serta menghabisi kelompok Hao Chen. 全都撕碎！居然也敢杀我们恶魔族！全都死在了这里！ Kembali ke tempat Hao Chen, kali ini dia berhasil sampai ke jurang dalam waktu 30 menit, sehingga masih ada waktu untuk memasuki dasar jurang sebelum raungan berikutnya muncul. Meski berjalan sesuai rencana dan berhasil tiba di dasar jurang, Hao Chen lagi-lagi dikejutkan dengan puluhan mayat iblis berserakan di sepanjang jalan. Melihat tanda-tanda kematian para iblis, Hao Chen menyadari kalau mereka tewas dengan cara yang sama seperti para iblis di luar goa. Lebih parahnya lagi menurut analisanya, para iblis kemungkinan saling membunuh atau bunuh diri. Dengan kata lain, selama goa ini ada, kemungkinan belum ada yang mampu bertahan dan keluar hidup-hidup. Dengan alasan tersebut, Hao Chen mulai bertanya-tanya, apakah di ujung goa terdapat sesuatu hal yang lebih menyeramkan dari suara raungan? Dan tiba-tiba... 怎么回事？还有是什么？ Sambil melakukan baku hantam, Hao Chen terlihat bingung kenapa para iblis ini tiba-tiba bangkit dari kematian. Apakah mereka dikendalikan oleh sesuatu? Sayangnya belum sempat menemukan jawabannya. Selain disibukkan oleh para iblis yang terus menyerang, Hao Chen juga dikejutkan dengan kemunculan sesosok arwah yang menciptakan suara raungan. Bahkan hal ini sempat membuatnya berada dalam kondisi terdesak. Tidak ingin mengambil resiko, Hao Chen lantas memanggil pericaya untuk membantunya. Tekanan raungan luar biasa membuat pericaya kesulitan untuk mempertahankan barier, sehingga dia meminta Hao Chen untuk segera menemukan cara melawan balik. Hao Chen sendiri justru masihlah terlihat kebingungan. Ternyata sumber raungan berasal dari para Saiton gentayangan. Selain mampu mengendalikan benda mati, mereka juga mampu menyerap energi jiwa. Tepat di tengah-tengah kondisi terdesak melihat salah satu batu hancur di depannya, Hao Chen tanpa sengaja mampu melihat getaran energi raungan, yang artinya kerusakan yang ditimbulkan raungan hanya berfokus kepada getaran saja. Itulah kenapa raungan ini sangatlah kuat. Pasalnya, gua ini merupakan lokasi tertutup yang mampu mengalirkan getaran ke setiap sudut. Oleh sebab itu, demi bisa menghancurkan suara raungan, Hao Chen mencoba untuk menemukan pusat gelombang getaran.
Alhasil, cara yang digunakan Hao Chen benar-benar berhasil mengatasi hal tersebut. Meski energinya terkuras habis, namun berkat bantuan pericaya, dukungan yang dia berikan mampu untuk mengembalikan kekuatan spiritualnya. Di momen ini juga, Hao Chen berhasil menguasai keterampilan baru yang disebut getaran cahaya. Selain mampu digunakan untuk merasakan keadaan sekitar melalui getaran, kemampuan ini juga mampu untuk meningkatkan serangan. Tapi, ketika Hao Chen lagi senang dapat kemampuan baru, dia tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang. Hal mengejutkan terjadi. Ternyata di dasar goa terdapat sebuah pilar dengan energi kebencian luar biasa, bahkan menyerap jiwa Saiton Gentayangan, tempat asal dari semua misteri goa iblis. 他到底有什么秘密？汇聚这么多怨灵， Menyadari Hao Chen dalam situasi terdesak, Hao Yu pada awalnya ingin langsung menggunakan teknik teleportasi. Namun Hao Chen memintanya untuk tidak melakukannya. Terlebih lagi dia menemukan informasi penting. Oleh sebab itu daripada membawanya berteleportasi, Hao Chen meminta Hao Yu untuk datang dan membantunya. Di saat Hao Chen mencoba untuk memulihkan kekuatan spiritual, Hao Yu bertugas untuk membawanya menuju pintu menara. Kemungkinan tempat itu lokasi teraman untuk mereka. Oleh sebab itu, Hao Chen bertujuan untuk memancing para Saiton menargetkan dirinya. Sementara Hao Yu bertugas menemukan cara membuka gerbang. 那就待会儿见了。光之荡漾。 Baku hantam epik diiringi backsound yang juga epik kembali terjadi. Secara bersamaan Hao Yu berhasil membuka gerbang. Hao Chen juga berhasil melepaskan diri dari para Saiton dengan teknik teleportasi langsung memasuki menara. Dari suara yang terdengar, tempat ini disebut Menara Keabadian, tempat para Raja Iblis melakukan tidur panjang. Menghilangnya Hao Yu dari Lan membuat Lee Sin beranggapan kalau adiknya pastilah dalam bahaya. Oleh sebab itu dia berniat untuk menyusulnya. Tapi sayang Lin Xin langsung menghentikannya. Selain raungan akan segera muncul, hal itu sama saja bunuh diri. Di tengah-tengah perbacotan ini, Sai merasakan ada sesuatu mendekat ke arah mereka. Ternyata apa yang dirasakan Sai berasal dari pasukan iblis yang saat ini sudah berada di dekat lokasi mereka. Di sisi lain, ketika Hao Chen dikejutkan dengan beberapa simbol cahaya yang tiba-tiba bereaksi, sebuah suara juga terdengar dan mengatakan kalau proses warisan akan segera dimulai, serta memintanya pergi ke area yang sudah ditentukan untuk menjalani ujian warisan nekromancer terkuat. Mendengar nama itu, seketika mengingatkan Hao Chen dengan sebuah legenda, di mana nekromancer merupakan orang yang pernah mengacaukan seluruh era kejayaan seorang diri. Bahkan menurut kabar, meski dia seorang diri, tapi hampir mengubah setengah populasi umat manusia menjadi mayat hidup. Namun ketika seisi dunia nyaris dia kuasai, orang itu beserta pasukannya tiba-tiba menghilang dari Lan, sehingga namanya menjadi sebuah misteri di kalangan umat manusia hingga saat ini. Mengingat hal itu, sekali lagi membuat Hao Chen terlihat bingung. Bagaimana mungkin warisan ini bisa muncul di tempat ini? Tapi jika benar-benar nekromancer kembali muncul di dunia, maka pastilah akan membawa dampak buruk. Oleh sebab itu, dikarenakan misi eksploitasi ini sangatlah penting, Hao Chen berniat untuk segera melaporkan kepada aliansi.
serta meminta Houyu untuk mencoba membuka gerbang dengan kekuatannya. Kejadian ini lantas membuat Hou Chen merasa sedih. Selain Houyu tidak bisa membuka gerbang, dia juga menerima serangan balik, sehingga membuatnya kembali ke wujud boba RGB. Di tengah-tengah percakapan ini, Menara Keabadian mengatakan, sebelum ujian selesai, seluruh ruangan akan disegel, serta membawa Hou Chen ke area yang sudah ditentukan untuk memulai ujian warisan Necromancer. Selain Hou Chen tidak bisa menggerakkan tubuhnya, Hou Chen juga mencoba untuk tidak mengungkapkan atribut cahaya miliknya. Pasalnya, Necromancer pada dasarnya memiliki atribut kegelapan. Jika atributnya terungkap, hal itu pastilah menimbulkan konsekuensi luar biasa kepada dirinya. Tapi sayang, usaha Hou Chen sia-sia saja. Menara berhasil mengungkap atribut bawaannya, bahkan beranggapan kalau atribut cahaya ilahi Hou Chen adalah palsu, sehingga Menara berniat untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba...都给我住手！祝您试炼愉快，检测到更高等级的命令。到底发生了什么？ Mengetahui jika Hou Chen memiliki atribut cahaya ilahi, jelas membuat Dewa Necromancer kegirangan dan menganggap jika kejadian ini merupakan keberuntungan baginya. Pasalnya jika dia tidak datang di waktu yang tepat, kemungkinan besar dirinya akan kehilangan kandidat murid yang dia cari selama ini. Dengan alasan tersebut, Necromancer lantas menghilangkan ujian kelayakan warisan. Tidak peduli Hou Chen berasal dari mana, selama dia mau mewarisi posisinya, maka dia berjanji akan menjadikan Long Hou Chen Dewa Necromancer cahaya terkuat di benua. Ucapan ini sempat membuat Hou Chen bingung. Emangnya ada ya Necromancer cahaya? Serta memintanya untuk menunjukkan diri. Gak perlu banyak bacot. Sang dewa lantas mengungkapkan identitasnya, bernama Silai Kese, sekaligus Dewa Necromancer cahaya terkuat di dunia. Di sisi lain, melihat pasukan iblis telah memasuki goa, tim pemburu iblis memutuskan untuk terus bersembunyi sambil melihat pergerakan mereka. Sementara itu, melihat bekas tebasan pedang di salah satu mayat anggota iblis, Raja Iblis memastikan kalau para manusia berada di dalam goa, sehingga dia segera memerintahkan seluruh anggota memasukinya. Merasa bosan terus menunggu, Botak Saitama meminta rekan-rekannya untuk melakukan aksi baku hantam. Tapi Lin Xin mengatakan kalau saran tersebut sangatlah konyol, di mana raungan akan segera muncul, sehingga tugas mereka hanya membiarkan para iblis menjemput ajalnya sendiri. Tapi... Kembali ke tempat Hou Chen, mendengar nama Ilai Kese semakin membuat Hou Chen bertanya-tanya, apakah itu adalah nama dari Necromancer yang telah menghancurkan seluruh era kejayaan seorang diri. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, Houyu secara mengejutkan ingin menelan perwujudan Necromancer. Waduh, Houyu nggak bisa lihat barang bagus ya guys ya. Apa aja mau diembat, puncak rantai makanan ya kan? Untungnya Necromancer alias Dewa Kegelapan saat ini sedang dalam suasana hati yang bagus,
sehingga dia tidak berniat untuk membuat perhitungan. Kemudian Ilai Kese menawarkan kepada Houchen, asalkan dia mau memanggilnya dengan sebutan guru, maka seluruh Eternal Tower dan warisannya akan menjadi miliknya. Mengingat kalau Ilai Kese mendapatkan semua ini dengan cara menghancurkan dunia, Houchen lantas menolak untuk menjadi pewarisnya. Mendengarkan analisa Houchen justru membuatnya tertawa. Di masa depan dia berjanji akan menceritakan sebuah kebenaran. Tapi untuk saat ini, Ilai Kese ingin menunjukkan sebuah fakta. Kenapa dirinya bisa disebut sebagai Dewa Kegelapan? Meski memiliki julukan Dewa Kegelapan, tapi dia bukanlah orang tercela yang hanya berurusan dengan iblis dan kematian, melainkan juga memiliki atribut cahaya, memiliki kekuatan dewa untuk mengendalikan aturan dunia. Apa yang disebut kekuatan spiritual, elemen, senjata roh bahkan tungku roh, juga merupakan wujud dari aturan dunia yang bisa dia kendalikan. Secara bersamaan dengan ucapan ini, seluruh atribut milik Houchen berevolusi di bawah kekuatan cahaya Dewa Kegelapan. 不可思议，我的灵力也直接提升到了5级巅峰。居然全都进化了一次！暗月放置符咒，圣隐灵炉，怎么可能？都不过是规则的具象而已，甚至是所谓的灵力，所谓的灵气，这些所谓的灵炉。等你了解了这些，你会发现。 Sayangnya, dikarenakan pedang hitam di lautan kesadaran Houchen masih belum terbangun, kekuatan spiritual bawaannya hanya mencapai level 99. Hanya tinggal menunggu waktu menembus level 100. Di momen ini, Houchen sempat takjub merasakan kemampuan Dewa Kegelapan. Tidak heran kalau dia disebut sebagai dewa. Houchen bahkan mulai beranggapan, jika seorang manusia mampu menguasainya, maka kemungkinan akan memiliki kesempatan untuk membantai ras iblis. Tapi dikarenakan masihlah belum yakin dengan asal-usul dan kebenaran dari Ilai Kese, Houchen lantas memintanya untuk memberikan waktu memikirkan hal ini. 就算这之中有我不知道的理由，但伊莱克斯的确灭绝了辉煌年代一半的人类。现在你愿意拜我为师了吗？ Untuk terus mencoba meyakinkan Houchen, Ilai Kese pada awalnya ingin menjelaskan asal-usul Eternal Tower. Tapi dikarenakan Houchen masihlah kepikiran sama anggota timnya yang berada di luar menara, dia benar-benar tidak mengambil keputusan. Melihat tingkat Houchen, Ilai Kese pada akhirnya mengizinkan Houchen untuk keluar dari menara. Setelah Houchen meninggalkan tempat ini, maka Eternal Tower akan sepenuhnya bersembunyi di ruangan kehampaan. Hanya Houchen saja yang bisa keluar masuk ke tempat ini dengan menggunakan kalung Eternal Melody, merupakan kunci utama untuk keluar masuk menara. Ilai Kese juga berpesan, jika Houchen memiliki teman yang sangat dia percayai, maka dia bisa membawanya ke tempat ini untuk mengikuti ujian. Singkatnya, pasca keluar dari ruangan kehampaan, Houchen justru tiba di sebuah tempat serta mengharuskannya untuk melewati sebuah labirin. Hal ini disebut sebagai ujian Eternal Melody. Asalkan Houchen bisa melewatinya, maka dia akan menjadi pemilik sah dari Eternal Melody. Namun, selain dilarang menggunakan teknik terbang, Houchen juga tidak diperbolehkan menggunakan rekan binatang dan peri elemen. Hanya diperbolehkan menggunakan kekuatannya sendiri. Di sini Houchen sadar kalau semua ini pastilah trik dari Ilai Kese. Ilai Kese sendiri mengatakan dia terpaksa menggunakan metode ini, meski dengan mudah bisa dihilangkan. Tapi semua yang ada di Eternal Tower merupakan pasukan mayat hidupnya. Dengan kata lain,
Ujian kali ini untuk melihat apakah Hao Chen bisa diakui sebagai pemilik baru. 永恒旋律的主，想要离开永恒之塔，那就必须通过这个考核。这是为师长眠之前就设置好的规则，你就勉为其难随便先通关，让他认个准吧。别怪为师耍小手段。 Tidak berselang lama, harta penghubung jiwa tiba-tiba bereaksi. Yang ternyata seluruh rekannya sedang melakukan aksi baku hantam melawan kelompok ras iblis. Apa yang dialami oleh seluruh anggota jelas semakin membuat Hao Chen panik. Sementara si Lai Kese justru meminta Hao Chen untuk bersenang-senang dan benar-benar menjadi penguasa Eternal Melody. Pertarungan antara aliansi pemburu iblis melawan ras iblis terlihat masih berjalan seimbang. Bahkan mereka semua terlihat mengerahkan seluruh kekuatan masing-masing dan saling menunjukkan kerja sama antar tim. Tepat ketika mereka dalam kondisi terdesak, Maidu datang di waktu yang tepat untuk membantu seluruh tim. Meski kejadian ini sempat membuat mereka di atas angin, tapi nyatanya Seng Sai'er dikejutkan jika pemimpin komandan iblis menggunakan kemampuan khusus tingkat 6 yang disebut pengorbanan kematian, menghisap seluruh jiwa ras iblis untuk meningkatkan kekuatan. Di sisi lain, merasa kalau rantai penghubung jiwa tiba-tiba bereaksi, serta seluruh rekannya pastilah dalam kondisi bahaya, Hao Chen lantas bertekad untuk secepat mungkin mencari jalan keluar dari labirin ini, menandai setiap tempat yang pernah dia lewati dengan menggunakan tebasan pedang. Namun siapa sangka, karena terlalu lama berputar-putar, Hao Chen justru kembali ke posisi awal, di mana labirin ini memiliki batas waktu. Jika waktu yang ditentukan habis, maka Hao Chen harus kembali memulainya dari titik awal labirin dan seterusnya. Sementara itu, baku hantam tim pemburu iblis dan ras iblis masihlah berlangsung sengit. Seng Sai'er beranggapan, meski mereka berhasil menghabisi beberapa pasukan iblis, tapi hal itu justru malah menjadi keuntungan bagi komandan iblis yang memiliki teknik pengorbanan. Sehingga jika hal itu terus berlanjut, maka pastilah tidak akan menguntungkan bagi seluruh aliansi. Di sisi lain, melihat Dian yang telah mencapai batasnya, Lin Xin lantas memberikan pil pemulihan kepadanya. Tepat ketika Sai'er sedang memikirkan pertarungan ini dan berniat untuk menahan komandan iblis sampai menunggu Hao Chen kembali, mereka tiba-tiba dikejutkan kalau komandan iblis telah berevolusi menjadi tingkat 7. Dengan peningkatan kekuatan tersebut, semakin membuat komandan iblis menyombongkan diri, sehingga dia secara barbar terus-menerus menyerang tim pemburu iblis. Kembali ke tempat Hao Chen, meski labirin ini dipenuhi dengan misteri serta beberapa senjata jebakan yang terus menghambat pergerakannya, tapi pada dasarnya sebagai seorang kesatria retribution, Long Hao Chen jelas tidak ingin menyerah begitu saja. Terlebih lagi dia sangat yakin
cepat atau lambat dirinya akan bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini. Setelah beberapa kali menjelajahi area tersebut, Hao Chen akhirnya mengetahui kalau jam pasir hanya memberikan waktu selama 3 menit. Selama dia berjalan di arah yang benar, maka dirinya pastilah bisa keluar dalam waktu kurang 3 menit. Terlebih lagi, rantai penghubung jiwa mendeteksi kalau rekan-rekannya dalam situasi tidak menguntungkan, sehingga mengharuskan Hao Chen untuk terus-menerus mencari jalan keluar. Meski pada awalnya Hao Chen berencana untuk melanggar aturan labirin dan keluar secara paksa, tapi sayang hal tersebut justru terdeteksi oleh sistem labirin, sehingga membuatnya kembali ke posisi awal. Merasa muak dengan semua kejadian ini, Long Hao Chen dengan penuh percaya diri menghampiri salah satu penjaga labirin yang berada di hadapannya, serta menegaskan kalau semua ujian ini tidaklah penting. Selain labirin ini tidak memiliki jalan keluar, tujuan labirin hanya memperlambat dirinya agar bersedia mengenali Eternal Melody. Sementara itu, dikarenakan mantra kurungan Lucy tidak mampu bertahan lebih lama, dia lantas meminta pesulap hijau mengerahkan semua kemampuan sihirnya untuk membunuh Komandan Iblis. Tapi sayang karena Lin Xin pelangap plongo alias ketakutan, hal tersebut justru membuat Komandan Iblis berhasil melepaskan diri dari kurungan tersebut. Dan tepat melihat Lin Xin dalam bahaya, Seng Sai'er dengan cepat mengaktifkan kemampuan tombak Moskop miliknya untuk menyerang Komandan Iblis. Tidak terima dengan kejadian ini, Sang Iblis kembali menggunakan teknik pengorbanan kematian untuk meningkatkan kekuatan bertarung, bahkan secara barbar menyerang Sai'er. Walaupun Seng Sai'er mengetahui fakta ini dan mencoba menghindari setiap serangan, tapi sayang melihat seluruh anggotanya tidak memiliki peluang melakukan pertarungan dalam jangka panjang. Dia secara nekat menggunakan kekuatan reinkarnasi 6 pilar demi melindungi seluruh anggotanya. Di saat bersamaan, sambil diiringi backsound epic para bikin bulu merinding, Hao Chen pada akhirnya mengerti. Selama dia bersedia menerima Eternal Melody, maka dirinya akan dianggap lulus ujian, serta Eternal Melody berhasil mengenali dirinya sebagai tuan. Bahkan sang robot menjelaskan, tujuan Yilai Kexi memberikan Eternal Melody kepadanya, supaya seluruh tempat ini menjadi milik Hao Chen. Dengan alasan tersebut, labirin ini akan berubah sesuai keinginan tuannya. Ucapan ini justru tidak dihiraukan olehnya. Pasalnya dia hanya mencemaskan kondisi Sai'er, sehingga Hao Chen memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut. Sementara itu, meski bentuk pertama reinkarnasi 6 pilar yang Sai'er lepaskan berhasil menekan Komandan Iblis, tapi hal ini tidak membuatnya merasa puas. Bahkan secara barbar kembali merilis bentuk kedua yang disebut reinkarnasi telinga. Tidak sampai di sini, Seng Sai'er kembali menggunakan bentuk ketiga reinkarnasi lidah untuk menyiksa Komandan Iblis. Serangan yang baru saja dilepaskan sempat membuat Sai'er kehilangan kesadaran dan mencapai batasnya. Melihat kejadian ini, Lin Xin dengan cepat menggunakan perisai api miliknya untuk melindungi Sai'er dari serangan pasukan iblis. Tepat ketika pesulap hijau tidak mampu bertahan lebih lama dan perisai tersebut mampu dihancurkan,
Long Hao Chen akhirnya datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan sang kekasih bagaikan pahlawan kesiangan ya guys ya. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so